Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 286 sampai bab 290. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Pintu masuk ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat Hong Cheng. Sebuah SUV putih diparkir di sana dan Chen Ping berjalan dengan aura pembunuh. Ada yang akan datang. Melihat bahwa Chen Ping memang datang sendirian, Xiao Lei merasa gembira sekaligus gugup sebelum menoleh ke arah Wei Tao dan berkata, Tuan Wei, Chen Ping ini benar-benar kuat. Yakinkah kamu kedua pengawal ini bisa mengalahkan Chen Ping ini? Begitu kedua pengawal keluarga Wei mendengar ini, salah satu wajah mereka menjadi dingin dan salah satu dari mereka menabrak balok beton besar. Dengan tabrakan, balok semen itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya sebagai respons terhadap suara tersebut dan batang baja di dalamnya terbuka. Xiao Lei tercengang saat melihat ini. Melihat ekspresi terkejut Xiao Lei, wajah Wei Tao penuh dengan penghinaan dan berkata, keduanya adalah ahli di puncak energi internal, mudah untuk membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Apakah menurutmu mereka dapat membunuh seseorang? Bisa, bisakah? Xiao Lei menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa menghadapi Chen Ping itu, bukankah masih ada aku di sini? Kata Wei Tao sambil mengeluarkan pistol menghitam dari dalam saku mantelnya. Klik itu, Wei Tao memasukkan peluru ke depan Xiao Lei dan berkata sambil tersenyum tipis, bahkan jika Chen Ping lebih kuat, apakah dia masih bisa menghindari peluru? Hahaha, Chen Ping sudah mati hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xiao Lei lega melihat pistol di tangan Wei Tao. Seperti kata pepatah, kungfu tertinggi pun takut dengan helikopter, apalagi pistol di tangan Wei Tao. Su Yuqi mendengar percakapan antara dua pria di dalam, dan setelah dia tahu bahwa Wei Tao memiliki pistol di tangannya, dia menjadi sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan Chen Ping mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menonton Chen Ping mati, tapi dia sekarang terkunci di dalam rumah, tidak ada cara untuk memberitahu Chen Ping. Pada saat ini, melihat pabrik terbengkalai di depannya, Chen Ping melangkah masuk, jejak energi spiritual terpancar dari tubuh Chen Ping, dan dia langsung dapat merasakan objek dalam jarak 10 meter. Ketika Chen Ping masuk ke dalam gedung pabrik, dia melihat dua pengawal berwajah dingin berdiri di kiri dan kanannya. Kedua pria itu kekar dan sekilas terlihat sebagai praktisi. Dan Xiao Lei sedang duduk di kursi, menyilangkan kaki, menatap Chen Ping sambil mencibir, matanya penuh dengan penghinaan dan main-main. Pada saat ini, dia sedang melihat ke arah Chen Ping seolah-olah sedang melihat orang mati. Chen Ping, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang sendiri. Aku mengagumimu sebagai seorang laki-laki. Xiao Lei berkata sambil bangun. Hentikan, di mana Yuqi? Kata Chen Ping dengan wajah acuh tak acuh. Chen Ping, aku di sini. Ayo, ayo, mereka punya senjata di tangan mereka. Su Yuqi mendengar suara Chen Ping dan dengan putus asa menggedor pintu di dalam kamar. Yuqi, Chen Ping mengerutkan kening dan berlari menuju kamar. Begitu Chen Ping bergerak, kedua pengawal itu langsung menghentikan Chen Ping dan mengambil posisi untuk menyerang. Pada saat itu, pintu kamar terbuka dan Wei Tao dengan senjata di tangan, mendorong Su Yuqi keluar. Rambut Su Yuqi tidak terawat dan ada noda di wajahnya, sehingga dia terlihat sangat berantakan. Setelah melihat Chen Ping, Su Yuqi dengan putus asa berteriak,
Chen Ping, tinggalkan aku sendiri. Mereka tidak berani membunuhku. Pergilah, pergi. Tutup mulutmu. Wei Tao sangat marah dan menampar Su Yuqi dengan kejam. Ledakan. Saat Chen Ping melihatnya, pembunuhan Qi yang merajalela dari tubuhnya langsung menyapu ke arah Wei Tao itu. Merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping, tubuh Wei Tao gemetar dan dia menempelkan moncong pistol di tangannya ke kepala Su Yuqi. Jika kamu berani bergerak, aku akan menembaknya hingga mati. Wei Tao menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya. Chen Ping, kamu datang hari ini, jangan berpikir kamu bisa pergi. Ini kuburanmu. Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu mengenal Lin Tianhu dan mengenal Gwen Tian? Kamu masih berani berperan sebagai penindas di depanku. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyelamatkanmu. Hati Xiao Lei dipenuhi amarah ketika dia teringat bagaimana dia telah sujud di depan Chen Ping. Dia mengambil 2 langkah dan berjalan di depan Chen Ping dan menampar ke arahnya. Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Xiao Lei. Aku bisa bermain di depanmu dan tidak menguji orang lain, tapi diriku sendiri. Kaacing. Lengan Xiao Lei yang lain juga diremukan oleh Chen Ping. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Xiao Lei berteriak dengan sedih. Teriakannya bergema di seluruh gedung pabrik yang ditinggalkan. Ledakan. Segera setelah itu, Chen Ping memberikan tendangan ganas ke bagian kecil perut Xiao Lei itu. Seteguk darah Xiao Lei muncrat, tubuhnya langsung terbang mundur lalu meringkuk seperti udang. Anda. Xiao Lei menatap Chen Ping dengan mata penuh amarah. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Chen Ping berjalan menuju Xiao Lei dengan wajah muram. Bunuh dia, bunuh dia. Xiao Lei memandang Chen Ping dengan tatapan itu dan mulai merasa takut. Kedua pengawal itu memandang Wei Tao. Sekarang mereka hanya mendengarkan kata-kata Wei Tao. Wei Tao mengangguk. Bunuh dia. Kedua pengawal itu saling memandang dan bergegas menuju Chen Ping. Langkah Chen Ping tidak berhenti. Saat kedua pengawal itu bergegas ke depannya, Chen Ping menyerang dan langsung menjepit leher kedua pengawal itu. Kedua pengawal kekar itu sebenarnya digendong langsung oleh Chen Ping di bagian lehernya. Wajah kedua pengawal itu memerah karena perasaan tercekik membuat mereka berjuang mati-matian. Klik, klik. 2 suara retakan tulang terdengar. Para pengawal yang berjuang mati-matian menundukkan kepala dan semuanya tak bernyawa. Ledakan. Begitu Chen Ping melepaskannya, tubuh kedua pengawal itu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan semburan debu. Kali ini, Xiao Lei dan Wei Tao sama-sama tercengang. 2 pengawal di puncak energi internal mereka gagal bertahan dari satu gerakan tangan Chen Ping. Tangan Wei Tao mulai gemetar, hatinya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia memegang pistol di tangannya, itu tidak memberinya rasa aman sedikit pun. Xiao Lei itu bahkan menahan rasa sakit yang hebat dan merangkak ke kaki Wei Tao. Suaranya bergetar, Wei Gongzi, tembak, tembak untuk membunuhnya. Saat itulah Wei Tao bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menembak ke arah Chen Ping. Chen Ping hati-hati. Su Yuqi berteriak, membuka mulutnya dan menggigit lengan Wei Tao. Wei Tao berteriak kesakitan dan mendorong Su Yuqi menjauh. Chen Ping. Su Yuqi berlari menuju Chen Ping. Wajah Wei Tao penuh keganasan saat dia mengangkat pistol di tangannya dan menembak langsung ke arah Su Yuqi. Bang! Suara tembakan terdengar,
Mata Chen Ping menatap, tubuhnya langsung melintas di depan Suyuki, melindungi Suyuki sampai mati di belakang dirinya. Suara mendesing. Peluru itu menyerempet kepala Chen Ping dan Suyuki di belakangnya bisa mendengar suara gigitan peluru yang melaju kencang. Melihat satu tembakan meleset, Wei Tao mengertakkan gigi dan melepaskan 2 tembakan lagi secara berurutan. Bang-bang. Setelah 2 tembakan, Wei Tao terkejut saat mengetahui bahwa Chen Ping masih menatapnya dengan dingin, mendekati mereka selangkah demi selangkah, tanpa ada tanda-tanda akan ditembak sama sekali. Lumpuh, sungguh senjata sialan. Wei Tao mengumpat dengan marah, sekali lagi meraih pistol dengan kedua tangan dalam genggaman maut untuk menenangkan dirinya dan mengarahkan tembakan lagi ke Chen Ping. Pelurunya meleset lagi, masih mengenai Chen Ping. Kali ini, Wei Tao panik. Sepertinya peluru itu memiliki mata, sama sekali tidak mengarah ke Chen Ping. Ketika Wei Tao menarik pelatuknya lagi, pistolnya mengeluarkan bunyi klik dan tidak ada peluru lagi. Wei Tao memandang Chen Ping dengan ngeri dan melemparkan pistol di tangannya ke arah Chen Ping sebelum berbalik dan berlari. Wei Gongzi, selamatkan aku, selamatkan aku. Xiao Lei jatuh ke tanah saat ini. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa bangun sama sekali. Dia menempel di kaki Wei Tao seumur hidup, berharap Wei Tao akan membawanya pergi. Di mana Wei Tao akan peduli pada Xiao Lei. Dengan marah, dia menendang Xiao Lei dengan keras. Lumpuh, lepaskan aku, lepaskan. Xiao Lei tidak melepaskannya sama sekali. Dia tahu jika Wei Tao melarikan diri, dia pasti akan mati. Saat ini, Chen Ping sudah berjalan ke arahnya dan meraih kerah Wei Tao. Apa yang akan kamu lakukan? Aku anggota keluarga Wei. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Wei Tao gemetar dan mengancam Chen Ping. PAP. Chen Ping menampar wajah Wei Tao dengan keras, menyebabkan Wei Tao langsung berputar di tempatnya beberapa kali, giginya lepas dari mulutnya. Tamparan ini agar Yuki membalasmu. Chen Ping selesai dan meninju perut Wei Tao, menyebabkan Wei Tao mengeluarkan jeritan membunuh babi dan jatuh ke tanah dengan tubuh membungkuk. Saat ini, Wei Tao dan Xiao Lei seperti sepasang udang. Keduanya membungkuk, menunjukkan ekspresi menyakitkan. Melihat 2 orang di tanah, Chen Ping menginjak kepala Xiao Lei dengan 1 kaki. Chen Ping, aku salah, tolong ampuni aku, ampuni aku. Xiao Lei mengelus celananya dengan ketakutan. Aku berjanji tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Aku bisa memberimu semua properti keluarga Xiao selama kamu mengampuni hidupku. Xiao Lei mengikuti Chen Ping dan memohon dengan getir. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Chen Ping memandang Xiao Lei dengan dingin saat kakinya terbanting. Poof. Kepala Xiao Lei seperti semangka matang, meledak tepat di bawah kaki Chen Ping. Muncrat darah bercampur materi otak, langsung menyembur ke seluruh Wei Tao yang tidak jauh darinya. Ah! Wei Tao tercengang, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Kepala manusia yang hidup meledak di depannya. Pada saat ini, Suyuki di belakang Chen Ping juga ketakutan. Tangannya menutup mulutnya, berusaha keras untuk tidak bersuara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Ping membunuh seseorang dan membunuh seseorang dengan begitu kejam. Tetapi Suyuki tahu bahwa semua yang dilakukan Chen Ping adalah untuknya dan semakin berat aura membunuh pada Chen Ping sekarang, semakin besar beban yang ada di hati Chen Ping. Chen Ping mengangkat kakinya yang berlumuran darah dan menginjak kepala Wei Tao. Merasakan bau darah yang memuakkan,
Wei Tao panik dan celananya tanpa sadar basah. Dengan putus asa mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku bisa memberimu apapun yang kamu mau, apapun. Aku menginginkan hidupmu. Suara Chen Ping terdengar seperti berasal dari jurang neraka, menakuti Wei Tao. Chen Ping. Suyuki melangkah maju dan menarik Chen Ping menjauh. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, jangan impulsif. Suyuki tahu bahwa jika Xiao Lei terbunuh, dia akan dibunuh. Dengan mengandalkan kekuatan keluarga Su dan Guen Tian, orang-orang ini akan dapat memperbaiki keadaan. Tetapi Wei Tao berbeda. Dia adalah anggota provinsi keluarga Wei. Jika Wei Tao terbunuh, belum lagi orang-orang ini, bahkan jika Ling Zhenchuan turun tangan, saya khawatir keluarga Wei tidak akan mau menyerah. Yuki, aku minta maaf karena membuatmu menderita. Chen Ping melihat 5 sidik jari yang jelas di wajah Su Yuki yang memerah dan perlahan mengelusnya. Aku baik-baik saja. Ayo kembali, jangan biarkan ayah terlalu khawatir. Merasakan kehangatan di tangan Chen Ping, hati Su Yuki pun menghangat. Chen Ping mengangguk dan kembali menatap Wei Tao itu, menakuti Wei Tao untuk menatap lurus ke mata Chen Ping. Dosa yang mematikan bisa diampuni, tapi dosa yang masih hidup sulit untuk dihindari. Setelah Chen Ping selesai, dia menginjak kaki Wei Tao, langsung meremukan tulang betis Wei Tao hingga mustahil untuk menyatukannya kembali. Wajah Wei Tao dipenuhi dengan seringai kesakitan saat dia mendesis dengan sedih. Ayo pergi. Chen Ping menarik tangan Su Yuki dan berkata dengan lembut. Baru saja mengambil 2 langkah, Su Yuki kembali ke Wei Tao dan bertanya, siapa yang memberitahumu hal ini dan membuatmu datang ke Hongcheng? Su Yuki bertanya-tanya siapa yang merekrut Wei Tao dari kota provinsi. Dengan status Xiao Lei, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghubungi Wei Tao. Itu Ling Feng, dia menyuruhku datang, dialah yang memberitahuku segalanya. Wei Tao menahan rasa sakit yang parah dan berkata setelah Su Yuki. Saat ini Wei Tao masih memiliki perhitungan kecilnya sendiri. Ling Feng adalah putra tangan pertama kota. Sekarang dia memberitahunya. Dia ingin melihat apakah Chen Ping akan mengejar Ling Feng. Jika Chen Ping mengambil tindakan melawan Ling Feng, lalu dia bisa melihat api dari seberang sungai. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah Ling Feng, mata Chen Ping bersinar dengan niat membunuh. Su Yuki memandang Chen Ping seperti itu dan langsung menyesalinya. Seandainya dia tahu bahwa dia tidak akan bertanya pada Wei Tao. Chen Ping, tidak apa-apa, kamu tidak perlu mencari siapapun. Su Yuki takut Chen Ping akan mencari masalah Ling Feng. Chen Ping mengangguk, lalu menggendong Su Yuki. Su Yuki membenamkan kepalanya ke dada Chen Ping, merasakan kehangatan dada Chen Ping, rasa aman yang tak terlukiskan yang sangat dinikmati Su Yuki. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Selamanya, Chen Ping memandang Su Yuki dalam pelukannya dan berkata dengan ekspresi bersalah. Aku percaya kamu. Su Yuki mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di leher Chen Ping dan memberinya ciuman langsung di pipinya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua begitu akrab. Meskipun keduanya memiliki perasaan cinta dan kasih sayang yang tak terucapkan satu sama lain, ini adalah pertama kalinya mereka begitu intim. Chen Ping memeluk Su Yuki dan masuk ke dalam mobil, lalu bergegas menuju villa keluarga Su. Di dalam gedung pabrik yang ditinggalkan, Wei Tao berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat kakinya yang berdarah, Wei Tao meraung dengan wajah galak, Chen Ping, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Villa keluarga Su Wenzong sudah lama cemas dan berkeringat.
Mengikuti Suyuki selama bertahun-tahun, Suyuki lebih penting daripada hidupnya. Segera, Chen Ping melaju ke pintu. Ketika Suyuki keluar dari mobil, melihat Su Wenzong di depan pintu, dia langsung melompat. "Ayah!" Memeluk Su Wenzong, air mata Suyuki mengalir. "Putri, kamu baik-baik saja." Su Wenzong juga berlinang air mata. Matanya bersinar karena niat membunuh. "Siapa itu?" "Aku akan menghancurkannya bahkan jika aku harus bertarung dengan seluruh kekuatan keluarga suku." "Paman, tidak apa-apa sekarang, serahkan sisanya padaku." Chen Ping berkata pada Su Wenzong. Su Wenzong memandang Chen Ping dan mengangguk. "Chen Ping, aku akan menyerahkan semua urusan keluarga suku padamu, bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan, aku akan membuat pihak lain membayar harganya." Suyuki adalah nyawa Su Wenzong, dia bisa menanggung apapun, tetapi melakukan itu pada Suyuki, Su Wenzong tidak akan pernah menanggungnya. "Saya mengerti." Chen Ping menganggukkan kepalanya. Chen Ping masuk ke dalam mobil dan hendak pergi, tetapi Suyuki menariknya kembali. "Chen Ping, Xiao Lei sudah mati, bahwa Wei Tao juga telah diberi pelajaran, kamu tidak boleh pergi ke yang lain." Suyuki takut jika Chen Ping mencari masalah dengan Ling Feng, itu tidak akan berakhir dengan baik. "Jangan khawatir." Chen Ping tersenyum ringan dan membelai kepala Suyuki. Setelah masuk ke dalam mobil dan pergi, Chen Ping menelepon Lin Tianhu. "Lin Tianhu, beritahu Xiao Yan untuk mengambil jenazah putranya. Selain itu, beritahu keluarga Xiao untuk keluar dari kota Hong dalam 3 hari. Saya tidak ingin melihat satu orang pun dari keluarga Xiao di kota Hong setelah 3 hari. Jika Xiao Yan itu ingin membalas dendam padaku, suruh dia datang menemuiku kapan saja." Nada suara Chen Ping memiliki nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. "Dimengerti? Serahkan padaku." Lin Tianhu menganggukkan kepalanya. Melawan keluarga Xiao yang membusuk, Lin Tianhu saja sudah cukup. Selain itu dia tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk membalas dendam pada Chen Ping. Dan mobil Chen Ping langsung menuju ke rumah Ling Zhenchuan. Ling Feng adalah pelakunya, jadi tidak mungkin Chen Ping melewatinya begitu saja, bahkan jika orang tuanya adalah orang pertama di kota ini. Ling Feng tinggal di rumah. Ling Zhenchuan telah mengawasinya dengan cermat beberapa hari terakhir ini dan tidak diizinkan keluar. Ling Feng menghitung waktu dan sedikit mengernyit. Wei Tao ini sudah berapa hari berlalu dan tidak ada pergerakan sama sekali. Ling Feng agak cemas. Sudah beberapa hari, Wei Tao belum menghubunginya sama sekali, membuktikan bahwa dia belum berhasil. Jika tidak, dengan sifat Wei Tao, dia akan meminta Ling Feng untuk mengatur urusan keluarga Wei cabang di Hongcheng. Wang Hui sedang memasak di dapur ketika Ling Zhenchuan buru-buru masuk dari luar. Melihat Ling Zhenchuan telah kembali, Wang Hui menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berkata, "Ling tua, mengapa kamu punya waktu untuk kembali untuk makan siang hari ini?" "Makan apa? Terjadi sesuatu. Aku kembali dengan membawa sesuatu yang kecil itu." Wajah Ling Zhenchuan tampak sedikit cemas. "Apa yang terjadi?" Wang Hui keluar dari dapur. Xiao Lei dari keluarga Xiao terbunuh, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah anak laki-laki Wei Tao dari keluarga Wei di kota provinsi, kakinya juga patah, dia masih di rumah sakit sekarang. Aku kurasa keluarga Wei tidak akan mau menyerah kali ini. Ling Zhenchuan mengerutkan kening, kekuatan keluarga Wei tidak sepele, mereka terkenal baik di kalangan politik maupun bisnis. Kali ini putra mereka mengalami kecelakaan di Hongcheng, mereka pasti tidak akan beristirahat dengan tenang. Anak keluarga Wei, apa yang dia lakukan di Hongcheng? Siapa yang begitu berani bahkan anak keluarga Wei pun berani pindah? Wang Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Dan pada saat ini, ketika Ling Feng di samping mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Jangan tanya, aku tidak bisa memberitahumu. Ling Zhenchuan melambaikan tangannya, dia tahu Chen Ping yang melakukannya, tetapi Chen Ping telah menyelamatkan nyawanya. Ling Zhenchuan tidak ingin mengungkapkan Chen Ping, dia akan melihat apakah dia bisa membantu Chen Ping dengan memikirkan cara. Oke, aku tidak akan bertanya. Kamu harus berhati-hati, jangan membahas semuanya secara pribadi. Keluarga Wei berani pindah, pria ini takut melakukan apapun. Wang Hui menegur Ling Zhenchuan, orang yang bisa mengambil tindakan melawan keluarga Wei, pastilah seorang nekat yang tidak takut pada langit dan bumi. Wow! Saat kata-kata Wang Hui selesai, tiba-tiba terdengar suara retakan. Ling Feng jatuh ke tanah dengan cangkir airnya, seluruh tubuhnya gemetar. Feng kecil, ada apa denganmu? Wang Hui melihat sekilas penampilan Ling Feng dan buru-buru maju ke depan, menyentuh dahi Ling Feng. Mengapa wajahmu terlihat jelek sekali? Apakah kamu sakit? Bu, aku baik-baik saja. Aku akan ke atas. Ling Feng berdiri dengan tubuh gemetar, siap naik ke atas. Ling Zhenchuan sedikit mengernyit, melihat Ling Feng seperti itu, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, pintu kamar dibuka dan Chen Ping masuk dengan satu langkah. Tubuh Chen Ping membawa aura pembunuh, dan bau darah yang menyengat. Begitu dia masuk setelah melihat Ling Feng, matanya terpesona. Tuan Chen, Ling Zhenchuan berteriak dengan wajah penuh kebingungan ketika dia melihat bahwa Chen Pinglah yang datang, dan dia masih berbau darah. Dan ketika Ling Feng melihat Chen Ping muncul, dia langsung duduk di tanah, sangat ketakutan hingga dia hampir membuka celananya. Melihat putranya ketakutan seperti ini, hati Ling Zhenchuan terkejut karena dia sepertinya memahami sesuatu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda membawa Wei Tao ke sini dan menculik Yuki? Chen Ping mengabaikan Ling Zhenchuan dan berjalan langsung ke arah Ling Feng dan bertanya. Apa? Wei Tao? Wei Tao menculik Yuki. Mata Ling Feng membelalak, dia tidak menyangka Wei Tao ini berani melakukan ini. Ling Feng buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak membiarkan dia menculik Yuki, sungguh tidak. Melihat betapa takutnya putranya, Wang Hui merasa sedikit tertekan dan berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, apakah ini salah paham? Diam! Ling Zhenchuan meraung ke arah Wang Hui sebelum menatap tajam ke arah Ling Feng. Izinkan saya bertanya, lalu mengapa Wei Tao datang ke Hongcheng? Apakah Anda memanggilnya ke sini? Bersambung.